Ia adalah salah satu tokoh Quraisy yang kaya raya. Namun jabatan dan hartanya membuatnya buta terhadap kebenaran. Dengan keras dia menantang dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hingga budaknya yang bernama Bilal bin Rabah menyebutnya sebagai kepala kekafiran. Suatu ketika, Bilal bin Rabah pernah berkata, "Lebih baik aku mati daripada aku harus meninggalkan agama Allah. Meskipun aku ini budak milik tokoh Quraisy terkejam, yaitu Umayyah bin Khalaf." Umayyah bin Khalaf adalah pemimpin bagi suku Jum'ah, yaitu salah satu klan dari suku-suku besar Quraisy di kota Mekah. Derajat kepemimpinannya di kota Mekah sejajar dengan Abu Jahal dan Abu Lahab. Keahliannya sebagai seorang saudagar membuatnya dikenal sebagai seorang hartawan. Maka dengan jabatan dan kekayaan yang dimiliki, tak ada yang berani mengganggu kehidupannya. Hingga saat datang tugas kenabian pada Muhammad SAW, disinilah percekcokan antara suku-suku Quraisy mulai terjadi. Saat Rasulullah SAW mulai melakukan dakwah secara terang-terangan, Umayyah bin Khalaf serta pemimpin Quraisy lainnya mulai merasa terusik. Mereka menganggap apa yang dilakukan Muhammad akan mempengaruhi kepemimpinan mereka di kota Mekah. Beberapa strategi pun dilakukan untuk menghentikan dakwah Nabi Muhammad SAW. Umayyah bin Khalaf pun mengusulkan kepada rekan-rekan Quraisynya untuk melakukan penyiksaan terhadap kaum lemah. Umayyah pun berkata, "Kita hina dia dan pengikutnya, sehingga mereka kembali mengikuti kita dan meninggalkan Muhammad. Aku akan mulai untuk menyiksa Bilal, yaitu pengikutku. Dia telah mengikuti agama Muhammad." Kemudian Umayyah menemui Bilal dan berkata, "Dari mana saja kau, Bilal?" Lalu Bilal pun menjawab, "Aku telah menyelesaikan suatu urusan." "Sejak kapan budak sepertimu punya urusan? Kembalilah ke tempatmu. Kita lihat apa yang akan aku lakukan kepadamu esok." Dengan bingung Bilal pun menjawab, "Ada apa rupanya? Apakah aku telah melakukan sesuatu?" "Ya," kata Umayyah menjawab, "kau memang telah melakukan sesuatu. Cepat kembali ke tempatmu. Kita akan lihat apa akibatnya jika seorang budak melawan tuannya." Bilal pun berkata, "Aku tidak paham apa yang kau katakan, wahai tuanku." Dan pada keesokan harinya, Bilal pun diikat dengan rantai dan diseret ke jalan. Namun kebiadaban Umayyah yang memaksa budaknya untuk meninggalkan kepercayaan yang dibawa oleh Muhammad SAW sama sekali tak menggoyahkan iman Sayyidina Bilal bin Rabah. Umayyah pun berkata, "Kau harus tinggalkan agama Muhammad. Kalau tidak, demi Tuhan pemilik Ka'bah, aku akan membunuhmu." Sayyidina Bilal pun menjawab, "Aku rela mati 1000 kali daripada harus keluar dari agama Allah. Allah yang Maha Esa." Sayyidina Bilal tetap istiqomah meskipun diancam berkali-kali oleh Umayyah bin Khalaf. Umayyah bin Khalaf kembali berkata, "Tinggalkan agama Muhammad dan kembali pada agama Quraisy." Bilal tetap menjawab, "Demi Allah, tak akan aku lakukan meskipun aku dibunuh." Dan Umayyah bin Khalaf pun berkata, "Maka aku akan membunuhmu." Sahabat mulia yaitu Abu Bakar radhiyallahu an mengetahui hal itu. Ia mengetahui perlakuan Umayyah kepada budaknya yaitu Bilal bin Rabah. Ia pun mendatangi Umayyah lalu berkata akan membebaskan budaknya yaitu Bilal bin Rabah. Abu Bakar berkata, "Celakalah kau wahai Umayyah, betapa kerasnya hatimu, kau tidak mengasihi orang ini." Kemudian setelah lamanya bernegosiasi antara Abu Bakar dan Umayyah, akhirnya Abu Bakar membebaskan Bilal bin Rabah dengan cara membelinya dari Umayyah. Harga yang ditawarkan Abu Bakar membuat Umayyah dengan mudah melepaskan Bilal bin Rabah. Atas tabiat Umayyah yang suka mencela muslimin dan gemar mengumpulkan harta, Allah Subhanahu wa taala memberikan peringatan dengan turunnya surat Al-Huzamah. Celakalah bagi setiap pengumpat dan pencela yang mengumpulkan harta dan menghitung-hitung dan mengira bahwa hartanya itu dapat mengekalkannya. Sekali-kali tidak. Sesungguhnya dia benar-benar akan dilemparkan ke dalam neraka hutamah. Dan tahukah kamu apa hutamah itu? Yaitu api yang disediakan Allah yang dinyalakan yang membakar sampai ke hati. Sesungguhnya api itu ditiup rapat atas mereka, sedangkan mereka itu diikat pada tiang-tiang yang panjang. Quran Surat Al-Huzamah ayat 1-9. Akan tetapi, peringatan ini tak juga menyadarkan Umayyah. Menjelang musim haji, Umayyah dan pemimpin Quraisy lainnya kembali mengatur siasat agar pengikut Nabi Muhammad SAW tak kian bertambah.
Pada saat musim haji tiba, Umayyah beraksi mempengaruhi jemaah yang datang agar mengabaikan ucapan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Umayyah pun berkata, "Wahai masyarakat Bani Tamim, sesungguhnya Muhammad itu adalah ahli sihir. Dia memisahkan kami dari anak istri kami, maka kalian jangan dengarkan ucapannya. Kata-katanya mengandung sihir yang mampu memecah belah kalian, maka jangan kalian duduk bersamanya dan mendengarkan ucapannya." Tak hanya itu, Umayyah pun menantang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam agar menunjukkan mukjizat yang membuktikan kenabiannya. Umayyah pun berkata, "Wahai Muhammad, jika kau tak menerima apa yang kami tawarkan, maka sesungguhnya kau telah mengetahui bahwa kalian semua tinggal di negeri yang gersang. Maka mintalah pada Tuhan yang mengutusmu agar menjadikan gunung yang gersang ini sebagai sumber kehidupan. Berikan negeri ini sungai yang mengalir seperti sungai di Sam dan Irak." Dikisahkan dalam satu riwayat, dijelaskan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab pertanyaan tersebut kepada salah seorang sahabat. Kemudian sahabat itu menyampaikan kepada Umayyah, "Rasulullah mengatakan kepadamu, bukan untuk itu aku diutus. Aku datang untuk menyampaikan perintah Allah pada kalian, siapa yang menerimanya akan mendapat kebaikan di dunia dan akhirat. Jika kalian menolaknya, aku akan sabar. Allah yang menghakimi kita semua." Umayyah pun berkata, "Maka buatlah gerhana bulan sebagaimana kau yakin bahwa Tuhanmu akan melakukan apa yang Ia kehendaki. Kami tidak akan beriman hingga kau melakukannya." Sahabat mulia menjawab, "Rasulullah mengatakan kepadamu, semua kembali kepada Allah, jika Dia mau Dia akan melakukannya." Dan Umayyah pun berkata, "Apakah kami harus beriman kepada malaikat padahal dia adalah anak perempuan Tuhan? Demi Tuhan pemilik Ka'bah, kami tidak akan beriman hingga kau datang bersama Tuhanmu dan malaikatnya." Tapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan tegas menolak permintaan Umayyah. Puncak kemarahan Quraisy terjadi di tahun kedua Hijriah. Saat itu tersiar kabar bahwa pasukan kabilah mereka dimata-matai kaum muslimin. Dikabarkan bahwa kaum muslimin ingin mengambil kembali harta mereka lewat kabilah-kabilah yang lewat untuk berdagang ke Syam. Seketika itu juga Abu Jahal mengumpulkan 1.000 pasukan untuk melawan kaum musyrikin di Bukit Badar. Perang Badar terjadi 2 tahun setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan sahabatnya hijrah ke Madinah. Sebelum itu, Umayyah pernah mendengar Rasulullah berkata bahwa dirinya akan mati terbunuh. Maka sebenarnya ia enggan meninggalkan Mekah untuk berperang di Badar. Tapi karena gengsinya kepada tokoh-tokoh kafir Quraisy di Mekah, maka ia pun ikut pergi berperang. Perang Badar pun menjadi saksi akan kebenaran ucapan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang mengatakan bahwa Umayyah akan mati terbunuh. Meski pasukan Quraisy 3 kali lebih besar dari jumlah pasukan kaum muslimin, akhirnya mereka kewalahan dan dapat dikalahkan oleh kaum muslimin. Kalian bisa mendengarkan kisah ini di list di channel kami. Umayyah yang saat itu posisinya terjepit dalam perang Badar, sesungguhnya mendapat perlindungan dari teman muslimnya yaitu Abdurrahman. Tapi keberadaan Umayyah terlanjur diketahui oleh mantan budaknya yaitu Bilal bin Rabah. Bilal pun menghunuskan pedangnya kepada mantan majikannya yaitu Umayyah bin Khalaf, orang yang selama ini memusuhi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya Umayyah bin Khalaf pun terbunuh oleh Bilal bin Rabah di perang Badar. Bilal, orang yang dulu adalah budaknya, yang hina di pandangan matanya. Sekarang dia harus mati di tangan orang yang dulu dia hina. Begitulah Allah menghinakannya di dunia sebelum Allah akan menghinakannya di akhirat kelak. Semoga kisah ini dapat menambah wawasan sahabat semua. Oh ya, jika sahabat ingin mengetahui kisah-kisah lainnya, tulis dong di kolom komentar. Nanti admin muatkan videonya. Dan jika ada kesalahan dari admin ketika mengisahkan kisah ini, tolong koreksi admin di kolom komentar. Karena semua kebenaran hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bantu like dan share agar sahabat dan kita semua dapat mendapatkan amal jariah dari video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.